adik-adik. Shalom. Ya, bertemu kembali ya kita. Ada Cisintia, ada Citia, sama ada Ko Alfian. Ya, kita mau siapin hati kita mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Yuk semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau angkat lagu pujian Saat Ini Ku Datang Pada Tuhan. Pandang
Mari adik-adik kita mau belajar untuk menyembah nama Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Sikap doanya yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus, yang selalu baru Tuhan setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu, dan juga anggota keluarga kami yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami mau selalu Tuhan semangat, kami mau selalu bersuka cita Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami masih ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami Tuhan tidak pernah menyerah Tuhan Yesus, tidak pernah mengurangi Tuhan rasa sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, berkati kedua orang tua kami, berkati adik-adik kami, cici kami, koko kami, berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumahnya masing-masing, yang setia Tuhan melayani kami adik-adik sekolah minggu di tempat ini Tuhan Yesus. Walaupun kami masih belum bisa Tuhan bertemu dengan guru-guru kami, tapi tidak apa-apa Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya suatu hari nanti kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah Tuhan di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga firman yang akan kami dengarkan nanti Tuhan, kiranya apa yang sudah didengarkan oleh kami dapat kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau selalu Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus di hadapan Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi adik-adik. Masih semangat ya. Yuk semuanya Cici undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita mau bersemangat, bersorak-sorai, memuji nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian ini, dengar Dia panggil nama saya. Yuk semuanya jangan lupa tepuk tangan ya. Pakai gerakan juga. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama
namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu, ye. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Pemuliaan untuk Tuhan. Semuanya adik-adik pada sukacita, amin. 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 Ya, harus sukacita, harus girang. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Kembali kita mau angkat lagu pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan
nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Adik-adik harus selalu tetap semangat, harus selalu tetap happy dimanapun adik-adik berada. Jangan lupa setiap minggunya juga harus tetap ibadah online. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan di dalam celengan yang sudah guru-guru berikan ya. Nanti kalau misalkan pandemiknya sudah gak ada, buminya udah sehat, kita kembali beribadah di gereja, celengannya dibawa. Kasih tahu ya ke papa mamanya juga biar gak lupa. Yaudah, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk dan juga jangan lupa menyiapkan Alkitabnya. Yuk kita mau angkat satu pujian, Ku naikkan syukurku. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Haleluya Yesus. Di hidupku kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
besar setiamu Tuhan. Setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami persilahkan untuk hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia. Puji Tuhan, pagi hari ini Koko boleh ketemu lagi sama adik-adik walaupun secara online gitu. Koko percaya pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama ya. Baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengar bagian dari firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus urapi setiap kami, urapi setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Apapun keberadaan mereka, apapun keadaan mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kesehatan yang sempurna Tuhan, dengan keadaan yang baik, dengan diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka pikiran kami menjadi tanah yang subur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pagi adik-adik, Koko percaya kalian sudah mandi semua. Ada yang belum mandi pagi hari ini? Ayo, siapa yang belum mandi? Udah buka-buka HP dan ketemu channel firman Tuhan, channel kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Ayo, yang belum mandi, mandi dulu, baru dengerin firman Tuhan, gitu. Yang sudah mandi, ayo siap-siap diri, siap-siap kita semua untuk dengar firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada rindu banget, pengen ketemu sama adik-adik, pengen dengar, pengen keceriaan adik-adik itu pengen dilihat gitu. Pengen banget rasanya ketemu sama adik-adik lagi gitu. Tapi aku percaya adik-adik juga punya kerinduan yang sama untuk datang ke gereja. Aku percaya kerinduan adik-adik itu datang ke gereja itu dinilai sama Tuhan sebagai satu kebenaran, satu hal yang luar biasa, dan Tuhan itu siapkan di kirbat, ditampung di kirbat Tuhan. Bahwa adik-adik punya kerinduan yang besar untuk mendengar firman Tuhan, untuk beribadah. Nah, pagi hari ini Koko mau baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 22. Nah, Koko percaya adik-adik pernah dengar cerita ini. Nah, dalam nas firman Tuhan ayatnya berjudul Kepercayaan Abraham Diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kalau baca semua pasti kelamaan. Koko mau baca yang terakhirnya aja, ya. Koko mulai dari ayat 16. Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, itu
penggalan firman Tuhan yang pagi hari ini Koko bacakan buat adik-adik semua di sekolah minggu secara online ini. Nah adik-adik, mungkin dari antara adik-adik ada yang pernah tahu ini cerita firman Tuhan soal apa ya? Nah, untuk merefreshing lagi dari judul perikop tadi katakan kepercayaan Abraham diuji. Betul. Nah, Abraham kepercayaannya diuji. Kenapa? Sebelumnya aku mau cerita. Bapak Abraham punya seorang anak. Ketika usianya berumur, ada yang tahu tadi? Ya, betul. Berumur 100 tahun. Wow. Bapak Abraham baru punya anak setelah berumur 100 tahun. Koko baru punya anak ketika Koko berumur, Hosea lahir itu Koko umur 31, Koko merit umur 30. Gitu, Koko menikah umur 30, punya anak Hosea umur 31. Gitu. Wajar merasa umur segitu sudah merasa sudah telat gitu, udah ketinggalan gitu, dari teman-teman Koko yang udah punya anaknya udah besar-besar gitu. Tapi ini Bapak Abraham punya anak Ishak ketika berumur 100 tahun. Wow. Sesuatu yang dahsyat, berkat yang ajaib, perkara yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat Bapak Abraham. Bapak Abraham menunggu janji Tuhan, berpuluh-puluh tahun. Ketika dia dijanjikan sama Tuhan akan mendapat keturunan yang banyak, seperti tidak bisa dihitung, seperti pasir laut, seperti bintang-bintang di langit gitu. Nah, singkat cerita, ketika anaknya Bapak Abraham siapa? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Adik-adik ingat gak? Anak Bapak Abraham siapa? Ayo? Betul, ada 2. Tapi dalam cerita ini anak Bapak Abraham yang sah dan yang akan dikorbankan adalah Ishak. Adik-adik sekalian, Ishak ketika sudah beranjak dewasa, nah datang firman Tuhan sama Bapak Abraham, menguji Bapak Abraham. Apakah Bapak Abraham layak sebagai bapak orang-orang percaya? Nah, disuruh apa? Disuruh berangkat ke satu gunung. Tidak dikasih tahu dulu. Kita mau ngapain? Pokoknya diminta begini, persembahkanlah anakmu, nanti gunungnya saya tunjukkan. Jalan, Bapak Abraham jalan dulu. Zaman dulu nggak ada mobil, nggak ada kendaraan, nggak ada transportasi. Transportasi cuman keledai, binatang. Nah, bertiga, Bapak Abraham jalan selama 3 hari. Bertiga Bapak Abraham, anaknya Ishak, sama satu bujangnya. Jalan 3 hari jalan. Dulu Koko ikut cross country, ikut satu acara lintas alam waktu Koko masuk pramuka, waktu masih SMP kelas 1. Itu adik-adik jalan dari Tugu Bojong sampai Bekasi gitu. Sehari berangkatnya malam jam 12 malam sampai Bekasi jam 1 siang. Capeknya minta ampun. Belum 3 hari. Coba bayangkan 3 hari jalan. Gitu jalan. Cuma nuntun keledai. Kalau keledai yang mau jalan. Kalau keledai yang gak mau jalan. Gitu. Keledainya mogok. Ya. Didorong dulu. Lalu bayangin 3 hari. 3 hari perjalanan. Bapak Abraham, Ishak dan satu bujangnya ini. Tinggal tuh bujangnya. Nah, tunggu sini. Nah, akhirnya tinggal berdua. Bapak Abraham sama Ishak. Nah, naik satu gunung. Tunjukin tuh. Di tengah jalan, Ishak yang nanya. Bapak, kita mau ngapain? Kita mau persembahkan sesuatu. Ya udah ada kayu bakar.
Yang mau dipersembahinnya apa? Bapak Abraham cuma bilang, kamu tahu sendiri, nanti Tuhan yang sediakan. Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, sampai di puncak gunung. Bapak Abraham nyusun kayu, nyusun kayu, nyusun kayu. Nah, udah susun kayu, Ishaknya bingung dong. Mau mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, nyusun kayu doang. Persembahannya mana? Tiba-tiba Bapak Abrahamnya bilang, naik ke atas kayu. Lalu Ishaknya diikat, taruh di atas kayu, sembahin. Coba, apakah seorang bapak akan tega mempersembahkan seorang anaknya? Nunggunya lama, puluhan tahun janji firman Tuhan. Kamu akan mendapat anak. Tiba-tiba disuruh dikorbanin. Mau dipotong, dipersembahkan ke Tuhan. Wow. Gimana rasanya? Kok yang udah punya anak, puji Tuhan udah 2. Saya satu. Immanuel, jangan untuk menyakiti seperti itu. Ketika Koko dengar berita dari mamanya, anak-anak Koko, istri Koko gitu maksudnya, Immanuel sakit. Aduh, kepalanya udah pusing, udah nyut-nyutan. Aduh, anakku sakit, anakku sakit, ya Tuhan gitu. Makan gak enak, mau ngapa-ngapain pikiran terus. Nah ini Bapak Abraham gitu, udah nunggu janji lama berpuluh-puluh tahun, udah dapat anaknya, disuruh mempersembahkan, mau dipotong sendiri. Coba gimana? Gimana perasaan Bapak Abraham saat itu? Wow. Nggak bisa bayangkan gimana perasaannya. Coba, ada nggak yang berani? Sekolah minggu coba tanya ke papahnya, Pak, kalau saya disuruh dikorbankan sama Tuhan, Papa berani nggak? Papanya pasti bingung jawabnya ya. Saya juga nggak mungkin. Gitu. Nah, sesuatu hal yang ajaib terjadi. Di mana Bapak Abraham ketika mau menyembelih Ishak, itu nyembelihnya pakai pisau. Mungkin nyembelihnya pakai roti, benar gak? Nah, adik, ketika mau disembelih, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Stop, jangan, Abraham jangan. Saya sudah lihat imanmu, saya sudah tahu ketaatanmu, maka jangan. Ketika Bapak Abraham gak jadi, ketika Bapak Abraham gak jadi, itu ketika Bapak Abraham mulai ke belakang. Di belakang lihat ada apa yo? Ada toko roti, ada toko daging, ada hipermat. Enggak dong. Ada seekor domba. Ini yang bingung. Di atas gunung, di puncak gunung, ada seekor domba. Yang Koko bingung. Ketika Koko masih ke Taman Safari atau ke kebun binatang Ragunan gitu ya. Nah, Koko pernah cari, ada nggak namanya domba gunung? Hah? Nah, yang Koko temuin bukan domba, tapi kambing gunung. Kitabnya salah kali. Kambing gunung nih, bukan domba. Yuk, kita baca yuk. Kita baca ke pasal sebelumnya gitu. Pasal sebelumnya. Ayat sebelumnya gitu ya. Ayat sebelumnya nih. Ayat yang ke 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Wow.
domba. Berarti nggak salah dong. Domba, bukan kambing. Nah, yang bingungnya, kenapa domba jantan tanduknya tiba-tiba nyangkut di akar pohon? Gitu. Iseng amat dombanya ya. Kok bisa gitu? Koko dulu punya piaraan kambing sama domba gitu. Kambing punya, domba punya, tapi sedikit domba. Beberapa ekor aja, tapi lebih banyak kambing. Nah, kambing jantan itu sering banget ngaduk-ngadukin tanduknya, kandangnya ke mana, kadang berantem apa gimana. Kalau domba jarang. Inilah ajaib dan luar biasanya pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, adik. Dalam situasi sesulit apapun, dimanapun, Tuhan pasti sediakan apa yang kita butuhkan. Itu salah satu pelajaran pagi hari ini, adik-adik. Nah, Koko mau lanjutin lagi. Setelah itu, setelah ngelihat dombanya, baru akhirnya dombanya yang dikorbanin. Dombanya dikorbanin, dipersembahkan, dan Tuhan merasa disenangkan. Ayat firman Tuhan tadi katakan, apa adik? Ayat ke-17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Puji Tuhan adik-adik. Nah, karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada berkat yang luar biasa ketika kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ada penyediaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita semua. Buat adik-adik, buat keluarga besar adik. Ketika kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Pertama itu. Yang kedua, dengar-dengaran kepada orang tua kita. Nah, adik-adik ingat, Ishak dengar-dengaran. Walaupun dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang mau digimanain, dia nurut aja apa yang dikatakan sama Bapak Abraham. Ishak sebagai anak sangat luar biasa juga adik-adik. Ishak taat kepada Bapak Abraham. Ikut aja kemana. Diperintahkan apapun. Diperintahkan sama Bapak Abraham. Sampai dia diikat. Mau dikorbanin, mau dipotong. Ishak taat. Nah, mana adik-adik di rumah? Taat gak sama perintah orang tua nih? Taat dengan dengar-dengaran gak sama perintah orang tua nih? Jangan ngaku, oh saya mah dengar-dengaran firman Tuhan. Gitu. Kamu gak percaya. Kenapa? Kalau adik-adik bilang dengar-dengaran firman Tuhan tapi gak dengar-dengaran sama orang tua. Waduh. Kan orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Nah, kalau adik-adik gak dengar-dengaran sama orang tua, bagaimana adik-adik mau dengar-dengaran sama firman Tuhan? Adik-adik gak taat sama orang tua, bagaimana adik-adik mau taat sama Tuhan? Yang kelihatan aja adik-adik gak taat, apalagi sama yang gak kelihatan. Gitu. Nah, aku dapat pelajaran simpel. Kemarin aku kan mau pulang dari Tangerang ini di vlog. Nah, ketika mau pulang nih hujan udah gerimis. Aku berburu waktu, ada tugas firman Tuhan di remaja gitu. Aduh gitu, udah macet, udah gerimis. Gimana ini? Ada lampu merah. Nah lu, kok lagi mau buru-buru nih?
di SG di apa? SGC itu. Betul SGC. Lampu merah. Ini udah buru-buru nih, udah mepet nih, udah 6:30 nih. Sebentar lagi nih mau firman Tuhan dari remaja nih jam 7 nih. Ini lampu merah lama lagi. Aduh, yang lain udah pada terobos. Aduh, gitu. Aku mau firman, mau tugas. Terobos jangan. Lihat kiri, lihat kanan, nggak ada polisi. Pengennya mau terobos. Tapi, wow, ketika aku mau ngegas, tunggu ada yang dengar. Ada suara yang dengar. Yang kelihatan aja nggak ditaati, apalagi yang nggak kelihatan. Nah lu, tapi Tuhan, saya mau firman Tuhan, mau ada tugas di remaja, udah mepet. Gas aja ya Tuhan. Enggak. Gas aja Tuhan. Enggak. Mau digas, motornya mati. Aduh. Gitu adik-adik. Nah, suatu yang luar biasa. Tuhan, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan enggak? Kita mau taat firman Tuhan enggak? Jadi kau minggir dulu, engkol dulu baru jalan. Hasil, kok nggak bisa tugas firman Tuhan? Karena telat, jam 7 udah baru nyampe Tanjung Pura. Lalu, wow. Nah, pagi hari ini bisa firman Tuhan sama adik-adik bisa cerita. Kita mau taat dan dengar firman Tuhan enggak? Kalau jangan ngaku kita taat buat firman Tuhan. Kalau sama yang kelihatan aja nggak taat, sama perintah orang tua aja nggak taat. Ayo Joko, mandi. Wah, mamanya udah tutup mandi. Enggak lah. Gimana firman Tuhan? Gitu. Ayo Joko persembahkan anakmu. Enggak ada. Bagaimana mau taat sama firman Tuhan? Sama orang tua aja kan. Yuk, adik-adik kita mau dengar dan taat sama orang tua kita. Kita mau taat dan dengar sama firman Tuhan. Kau percaya? Ketika adik-adik taat dan dengar firman Tuhan dan taat dan dengar firman pada orang tua, maka berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan, hidupanmu akan luar biasa dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Buat kita firman Tuhan pagi hari. Kau percaya? Adik bisa taat dan dengar-dengaran sama orang tua, bisa taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita semua. Buka kitabnya, kita akan sembah dan puji Tuhan. Kita akan berdoa juga buat orang tua kita. Siapa yang suka doain orang tuanya? Ayo angkat tangan. Yang belum, yuk pagi ini kita sama-sama berdoa buat orang tua kita. Oke, tutup mulutnya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau berikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mau kami taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu. Kami juga taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Karena orang tua kami adalah wakil-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus, berikan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami, untuk supaya kami tunduk dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kami taat dan dengar-dengaran kepada firman-Mu, Engkau memberkati kami, Engkau menyediakan buat kami setiap berkat yang kami perlukan tepat saat kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kedua orang tua kami, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Engkau berkati keluarga besar kami semua Tuhan. Yang belum percaya kepadamu Tuhan, kami berdoa supaya kedua orang tua kami juga mau percaya kepada Engkau. Buat mama dan papa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, kehidupan kami, Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati, Engkau memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sampai di sini. Shalom.